morning sir, good morning everyone. Hari ini saya akan membahas tentang if conditional type 2 sama if conditional type 3. Nah, sebelum saya memulai presentasi saya ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fiona Febiola. Saya dari kelas 12 MIA 4. Sebenarnya presentasi ini sih berkelompok. Cuman ya karena online kan agak susah dihubungi mereka. Jadi ya saya sendiri saja yang presentasi. Nah, pertama kita akan memulai dengan pengertian dari conditional type 2. The definition of conditional type 2. Nah, ini dia pengertiannya. Silahkan kalian baca di PPT saya yang sudah saya buat. Ini dia, jika saya membacanya ya terlihat aneh pasti. Jadi kalian baca sendiri saja. Nah, kalian bisa lihat kan kalau rumus if clause itu simple past. Kalau yang main clause present conditional. Ini juga udah ada contoh-contohnya. Nah, terlihat kan ya kalian bisa mengartikan ke dalam bahasa Indonesia sendiri. Kalau ini contoh-contoh yang di atas ini seperti tidak nyata gitu. Mari kita lanjut ke rumusnya. Form of the if conditional type 2. Nah, ini dia rumusnya. If tambah simple past atau were, would atau could atau make tambah infinitive. Nah, ini dia contohnya. Contohnya, if I won the competition, I would buy a new cell phone. Nah, faktanya itu saya tidak menang kompetisi. Nah, ini juga contoh kedua hampir persis juga seperti contoh pertama. If I were you, jika saya adalah kamu, I would drive more careful in the rain. Faktanya kan saya bukan kamu. Nah, ini berarti tidak nyata. Terus yang ini, I was a famous celebrity. I would be very rich. Nah, faktanya juga saya bukan selebriti. Sama seperti contoh kedua. Jadi, contoh ketiga ini juga tidak nyata. Nah, ini the function of conditional type 2. Sekarang kita sudah masuk ke fungsinya ini. Nah, kalian bisa baca sendiri ya fungsi-fungsi dari conditional type 2. Nah, ini juga ada example contoh penggunaannya bagaimana. Ini dia. Nah, ini contoh kalimatnya. They would not invite her if they didn't like her. Terus ini, you would not need to read this if you understood English grammar. Kalian juga bisa lihat sendiri di PPT ini, kalau saya yang membacanya agak aneh. Karena saya sendiri pun tidak bisa bahasa Inggris. Saya juga masih belajar juga bahasa Inggris ini. Nah, ini sekarang kita masuk ke 4 ini ya. Notes and additional information of if conditional type 2. Informasi. Nah, fakta dari if conditional type 2. Contohnya itu inilah. If I marry you, I would be very happy. Jika saya menikahimu, saya akan sangat senang. Nah, faktanya juga saya tidak menikahimu. Makanya saya juga tidak senang. Nah, ini kedua. I would be at school if I didn't go to Bali. Saya akan berada di sekolah jika saya tidak pergi ke Bali. Faktanya itu kan saya tidak berada di sekolah. Karena saya pergi ke Bali. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, mari kita lanjut lagi ke contraction-nya.
Ini contraction ini bersifat seperti singkatan kata gitu. Contraction itu singkatan kata. Kalau dalam dalam conditional type 2 itu, inilah bersifat apa namanya, singkatan katanya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu would dijadi D, tanda kutip D. Nah, terus kalau untuk negatifnya ya paling would not gitu, disingkat aja, cuma tinggal would not seperti ini. Nah, contoh di atas ini, I would not that kind of man if I were you. Nah, ini kan ada singkatannya. Contoh nomor 1 sama contoh nomor 2 itu juga hampir sama lah Nah, ini dia contoh nomor 3. If you lost time, you would. Nah, would-nya itu disingkat seperti yang ada di samping ini. You, tanda kutip D. Mr. Bus. Nah, sekarang kita masuk ke auxiliary verb. Nah, dalam conditional sentence type 2 ini, auxiliary verb ini gimana ya? Dalam auxiliary verb conditional sentence type 2 ini hanya digunakan untuk would. Nah, ini example-nya. He would go. They would stay. Nah, seperti itulah teman-teman. Nah, sekarang modalnya. In type 2 conditional sentence, you can also use modal in the main clause instead of would to express the degree of certainty, permission, or a recommendation about the outcome. Nah, ini juga contohnya. Ya, contohnya seperti contoh-contoh sebelumnya lah. Kita itu memakai could. Seperti rumus sebelumnya, pakai would, could, sama might. Ingatlah itu contoh. Contoh-contoh tersebut harus ingat di dalam intinya itu kita harus mengingat rumus-rumus di if conditional type 2. Nah, sekarang kita masuk ke if conditional type 3. Pertama, kita akan membahas tentang rumus dari if conditional type 3. Seperti biasanya kalian bisa lihat ini. Kalian bisa lihat di sini tanpa saya harus menyuruh kalian untuk lihatlah ini juga rumus-rumus umumnya pasti banyak kalian temuin. Ini di contoh-contoh if conditional type 3. Type 3 ini juga hampir sama seperti type 2, tapi ya pasti ada bedanya. Mari kita lihat bedanya. Nah, ini dia bedanya, ada di if clause sama main clause. Tadi kan kalau nggak salah di if conditional type 2 itu if clause-nya itu rumusnya itu simple past, bukan past perfect. Kalau di if conditional type 3 ini kita menggunakan past perfect, bukan simple past. Kalau main clause ini seperti biasa perfect conditional. Nah, ini dia contohnya. If he had found his phone number, he might have called her for the party. Jika dia telah menemukan nomor teleponnya, dia mungkin memanggilnya untuk pesta. Nah, kalimat ini pun seperti kalimat pengandaian. Intinya conditional type 3 ini adalah kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian dan tidak nyata karena sudah terlambat untuk dilakukan dan tidak mungkin terjadi lagi. Nah, seperti contoh yang di sini. If I had won the lottery, I would have bought a new car. Jika saya memenangkan lotre, saya akan membeli mobil baru. Nah, ini pasti sudah terlambat kan? Nah, tidak nyata, hanya hipotesis juga. If I had a knock
time yesterday, I would have swum. Jika saya punya cukup waktu kemarin, saya akan berenang. Nah, ini juga tidak nyata. Mari kita lanjut ke fungsi dari if conditional type 3. Ini dia fungsinya. Nah, kalian bisa baca sendiri teori ini fungsinya. Nah, ini contoh dari if conditional type 3 lagi. Mengapa saya taruh banyak sekali contoh di setiap slide? Karena supaya kalian lebih mudah memahami if conditional type 2 sama if conditional type 3. Nah, ini I would have been happy if you had called me on my birthday. Saya akan senang jika Anda menelpon saya di hari ulang tahun saya. Nah, saya akan senang jika Anda menelpon saya di hari ulang tahun saya. Berarti kan ya seperti itu, pasti berarti faktanya itu Anda tidak menelpon saya di hari ulang tahun, makanya saya tidak senang. Nah, seperti contoh kedua ini, if I had known you were coming, I would have baked a cake. Jika saya tahu Anda akan datang, saya akan membuat kue. Nyatanya juga dia tidak tahu, jadi ya dia nggak buat kue deh. Seperti itu penjelasannya. Nah, sekarang kita lanjut ke information type 3. Mari kita lihat. Kita masuk ke faktanya. If I had known my uncle was coming, I would have cooked his favorite. Jika saya tahu paman saya akan datang, saya akan memasak kue favorit kuenya. Ini faktanya juga, saya kan tidak tahu paman akan datang. Jadi saya tidak akan memasak masakan kesukaannya, seperti itu. If he had not lied to me before, I would have believed him. Jika dia tidak berbohong dengan saya sebelumnya, saya tidak akan percaya dia. Saya akan percaya dengan dia. Seperti itu. Nah, faktanya kalian bisa lihat sendiri. Mari kita lanjut. Sudah terlalu banyak contoh yang sudah aku kasih ya. Nah, kalau contraction if conditional type 3 ini berbeda dengan if conditional type 2. Karena kalau yang di if conditional type 3 ini, nah, ada kontraksi yang ditambah. Seperti ini, ada had kan di sini. Nah, had itu di contraction dijadikan disingkat gitu. Disingkat jadi tanda kutip D. Tadi kan di conditional type 2 itu kan would yang dijadikan D gitu kan, tanda kutip D yang disingkat gitu kan. Nah, sekarang enggak, terbalik. Bukan terbalik, ditambahin saja. Had. Nah, sudah jelaskan. Nah, ini contoh-contoh dari contraction, tapi menggunakan kalimat if conditional type 3. If conditional type 3. If you had told me you were on the internet. Nah, inilah disingkat. Kalian bisa lihat sendiri PPT yang sudah saya buat ini. Nah, ini juga contohnya. Mari kita lanjut ke auxiliary verb type 3. Nah, auxiliary verb type 3 ini juga digunakan perfect conditional. Ya, intinya kita harusnya menghafal rumusnya. Jika kalian sudah mengerti dan sudah pahami tentang if conditional type 2 sama if conditional type 3 ini, kalian tidak perlu lagi menghafal rumus-rumusnya.
Jika kalian susah mengerti ya apa boleh buat, harus menghafal rumus-rumusnya. Ini auxiliary verb-nya. Dan ini modalnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri, baca sendiri. Nah, ini juga contoh-contohnya. Nah, ini dia contohnya. Ya, sama seperti contoh-contoh yang sebelumnya. Dan ini juga masih pakai would, could, sama might tadi. Hampir mirip. Sama seperti conditional type 2. Nah, ini dia. Hubungan antara conditional type 2 dengan conditional type 3. Nah, ini ada banyak sekali di sini teori yang telah saya langsung Google Translate saja. Karena saya juga ya tahulah bagaimana vocabulary bahasa Inggris saya. Saya juga sebenarnya tidak terlalu jago bahasa Inggris. Nah, ini grammar difference itu maksudnya perbedaan tata bahasa. Nah, pertama-tama mari kita lihat tata bahasa itu semua. Kalimat pertama ada di second kondisional, sedangkan kalimat kedua ada di kondisional ketiga. Seperti yang Anda lihat, dalam kalimat pertama kami menggunakan past simple tense di klausa if. Di if clause dan kata kerja modal akan ditambah kata kerja utama di main clause. Begitulah cara kita membentuk if kondisional kedua. Nah, kita lanjut lagi. Dalam kalimat kedua kita itu menggunakan past perfect kerja modal, past perfect tense di if clause dan kata kerja modal akan ditambah menjadi past participle di if clause. Saya persingkat saja. Kalian bisa lihat juga di sini, bisa baca lah ya. Sekarang masuk ke dalam kedua nih. Difference in meaning, pengertiannya, perbedaan makna. Pasti banyak sekali kan perbedaan dari arti if conditional type 2 sama if conditional type 3. Nah, apa gunanya kita membentuk kondisional jika Anda tidak tahu cara menggunakannya? Perbedaan utamanya adalah Anda dapat menggunakan conditional type 2 untuk menggambarkan hasil yang dapat terjadi meskipun kecil kemungkinannya. Sementara kita dapat menggunakan conditional type 3 itu untuk menggambarkan situasi yang dapat terjadi di masa lalu jika kondisi itu terpenuhi. Intinya itu, ini second kondisional menunjukkan itu tindakan yang masih bisa terjadi di masa depan. Sedangkan kalau kondisional type 3 ini menggambarkan peristiwa yang tidak terjadi di masa lalu. Meskipun bisa terjadi dan itu akan tetap tidak berubah. Nah, kita lihat ini. Why do we use mixed conditional? We use mixed conditional to make an already difficult portion of the English language even more so. On a more serious note, we use mixed conditional to express more nuanced meaning than we could with regular conditional sentence. Seperti yang saya bilang tadi, saya agak aneh bicara bahasa Inggris. Saya juga masih belajar bahasa Inggris ini.
Ini ada dua jenis kondisional campuran. Past condition atau present result. Nah, ini disinilah kita dapat mengambil bagian jika dari kondisional type 3 dan bagian utama dari kondisional type 2. Jadi seperti itulah, kalian juga bisa baca-baca PPT yang sudah saya buat ini. PPT yang saya buat ini ya belum tentu lengkap sih. Kalian bisa mengertilah sendiri. Sudah banyak contoh yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi kalian pasti akan lebih cepat mengerti, lebih cepat paham soal materi if conditional type 2 sama if conditional type 3. Nah, sekarang kita lanjut. Ini seperti yang tadi ya, present condition. Nah, kalian bisa baca-baca, screenshot boleh. Ini juga contoh-contohnya sudah saya buat. Pasti ya, ini contohnya. Nah, ya kan. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kita masuk kesimpulan ya. Nah, ini conditional sentence ini menunjukkan kepada kita suatu kondisi yang mungkin terjadi. Artinya itu tindakan yang diharapkan tergantung pada suatu kondisi. Nah, ini conditional sentence type 2. Conditional sentence type 2 ini digunakan untuk situasi yang tidak nyata dan hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Sedangkan conditional sentence type 3 ini menunjukkan ketidakmungkinan. Taulah kalau conditional type 3 ini seperti kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian dan tidak nyata karena sudah terlambat dan tidak mungkin lagi terjadi. Tidak mungkin lagi terulang kejadian itu. Kalau if conditional type 2 itu ya bersifat tidak nyata. Ya tidak nyata dan tidak mungkin juga. Bukan kalimat pengandaian gitu. Nah, jadi kalian mengertikan tentang conditional sentence type 2 sama type 3. Sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Jika saya ada kesalahan kata, mohon dimaklumin karena saya masih belajar tentang if conditional type 2 sama if conditional type 3. Saya juga masih belajar tentang bahasa Inggris ini. Jadi, terima kasih.